Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita lanjutkan lagi cerita dari pria sempak. Langsung saja kita mulai. Let's go. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Di cerita sebelumnya, Jiwoo berhasil menyelamatkan seorang gadis dari serbuan monster. Setelah berhasil melenyapkan semua monster itu, Jiwoo mengajak gadis itu untuk membuat party berdua. Sayang sekali, Jiwoo langsung ditolak mentah-mentah oleh wanita itu. Wanita itu tidak mau membuat party dengan newbie. Wanita itu kemudian pergi sambil meludah, meninggalkan Jiwoo seorang diri. Jiwoo pun tidak menyangka, dia akan ditolak begitu saja. Sementara itu, di dunia nyata, para gamer dunia sedang membahas isu tentang satu pemain berhasil mengalahkan 3 juta pemain. Mereka para gamer, meminta pihak Chrono Live untuk memeriksa akun pemain tersebut. Mereka meyakini bahwa pemain itu adalah hacker atau mungkin juga bug. Jadi mereka meminta pihak Chrono Live untuk menghapus pemain itu. Kemudian pemberitahuan pun muncul dari pihak Chrono Live. Pihak Chrono Live mengatakan bahwa pemain itu hanyalah pemain biasa, sama seperti yang lain. Pemain itu mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di dalam game Chrono Live. Sementara itu, di dalam game para pemain juga membahas soal Jiwoo. Banyak isu yang mengatakan bahwa server sebelumnya bermasalah juga karena ulah Jiwoo. Karena terlalu banyak pemain yang mati, dan planet pun juga hancur. Makanya server dari game Chrono Live error. Kita kembali lagi ke tempat pria idaman kita semua berada. Jiwoo masih mengikuti wanita itu, kemanapun wanita itu pergi. Wanita itu pun kesal, karena selalu diikuti oleh Jiwoo. Tetapi Jiwoo dengan santainya menjawab, dia selalu mengikuti karena mereka sudah sepakat membentuk party. Wanita itu semakin kesal, karena dia tidak pernah mau menerimanya menjadi anggota party. Sekali lagi, wanita itu menegaskan dia tidak mau membentuk party dengan seorang pecundang. Hanya seorang pecundang yang memakai sempak, jubah lusuh, dan tongkat kayu pemula. Wanita itu pun sekali lagi pergi meninggalkan pria sempak. Jiwoo heran karena dia masih dikira seorang pecundang. Padahal tadi dia menyelamatkan wanita itu. Naga Urus menjelaskan kepada bosnya, kalau wanita itu menutup matanya jadi tidak melihat bosnya saat menghabisi para monster itu. Jiwoo mencoba memanfaatkan ketidaktahuan wanita itu, kalau sebenarnya Jiwoo itu kuat. Akhirnya Jiwoo ingin menggunakan metode PMK lagi. Pecundang menyembunyikan kekuatan. Jiwoo pun dengan berpura-pura menjadi pemain yang lemah, kembali mengejar wanita itu. Jiwoo meminta wanita itu untuk meng-carry Jiwoo dalam sebuah pemburuan. Carry adalah tindakan menggendong orang yang lemah, yang dilakukan orang yang lebih kuat dalam pemburuan monster. Jadi Jiwoo meminta wanita itu untuk membantunya dalam berburu monster. Dan Jiwoo pun memanggil wanita itu dengan sebutan Master. Wanita itu merasa sangat senang, karena dia dipanggil Master oleh Jiwoo. Karena di dalam party sebelumnya, wanita itu bahkan tidak dianggap. Jadi wanita itu sangat bahagia mendengar Jiwoo memanggilnya Master. Wanita itu bernama Love. Karena senang dengan panggilan Master, Love pun mengundang Jiwoo untuk membentuk party. Love sang master akan membantu Jiwoo yang masih seorang pemula. Akhirnya mereka pergi untuk mencari sarang monster. Love memimpin perburuan ke sarang monster kelinci. Master Love langsung menerjang ke dalam kumpulan monster kelinci dan berhasil melumpuhkan beberapa monster kelinci. Master Love bertarung seorang diri, menghadapi sekumpulan monster kelinci tersebut. Sedangkan Jiwoo bersama dengan Naga Urus, hanya melihat dari pertarungan itu. Walaupun hanya menonton, sebenarnya Jiwoo merasa khawatir karena Love bertarung sendirian. Tetapi Naga Urus memberitahu bosnya untuk tidak perlu khawatir, karena peralatan yang dipakai Master Love cukup bagus. Peralatan yang dipakai Love semuanya termasuk dalam senjata yang tergolong mahal. Kalau dijumlahkan, semua senjata yang dipakai Love sebesar 100 juta gold. Atau kalau diuangkan menjadi 100 juta won. Jiwoo heran, kenapa Love yang masih pemula bisa memiliki senjata yang bagus seperti itu. Naga Urus menjelaskan, kalau senjata itu pasti didapatkan dengan membelinya dengan uang.
Jiwoo sampai tidak percaya, ada orang yang menghabiskan uang 100 juta won hanya untuk bermain game. Saat sedang bengong, tiba-tiba Love berteriak kepada Panti. Panti adalah panggilan Jiwoo sekarang. Love marah, karena Panti hanya duduk saja dan tidak membantunya sama sekali. Panti diminta menggunakan tongkat kayunya untuk memukul monster yang sudah sekarat. Panti takut, kalau bertarung menggunakan tongkat kayunya, kekuatannya akan ketahuan. Tetapi Love tetap memaksanya, agar Panti cepat menjadi kuat dengan bertarung. Tiba-tiba muncul monster kelinci di belakang Love. Love yang sedang marah kepada Panti tidak merasakannya. Panti menggunakan tongkat kayunya, memukul monster kelinci tersebut. Dalam sekejap, monster kelinci itu pun lenyap. Love pun melihat ke belakang, karena dia merasakan hembusan angin yang kuat. Beruntung, Love tidak menyadari kekuatan dari Panti. Tiba-tiba muncul notifikasi di depan Master Love. Notifikasi itu berisi pesan, yang menyuruh Love untuk segera keluar meninggalkan game. Setelah itu, Love pun berpamitan kepada Panti untuk keluar dari game. Love akan masuk lagi ke dalam game 30 menit lagi, sementara Love tidak ada, Panti disuruh untuk berlatih menangkap monster. Panti bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan Love di dunia nyata, sampai bisa mempunyai uang 100 juta won. Kita beralih ke dunia nyata, di mana Love keluar dari game. Di dunia nyata, Kapten Love pun begitu cantik dengan menggunakan kacamatanya. Love masih membayangkan bagaimana Panti selalu mengejarnya. Love tersenyum hanya dengan membayangkan Panti saja. Tiba-tiba muncul wanita lain yang berteriak ke Love. Wanita itu marah karena Love hanya bermain game saja, dan tidak mau bekerja. Mereka pun saling adu argumen, dalam perselisihan pendapat mereka. Setelah itu, Love disuruh duduk untuk mulai bekerja. Sebelum itu, Love pun akan didandanin terlebih dahulu. Siapa sangka, Love di dunia nyata ternyata seorang penyanyi idol. Dan nama asli Love di dunia nyata adalah Sarang Han. Sarang Han memiliki fans yang sangat banyak, dan dia sepertinya sangat terkenal. Sementara itu di dalam game, Panti berlatih berburu monster sesuai dengan perintah Love. Naga urus bingung, apa yang harus dilatih bosnya yang sudah sangat kuat ini. Ternyata Panti sedang berlatih menjadi PMK sejati. Yaitu Panti melatih pukulan tanpa membunuh. Tetapi ternyata itu sangat sulit. Karena setiap Panti memukul, ledakan besar akan terjadi. Sementara itu, Dewa Bule sedang memantaunya dari luar angkasa. Dia tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Panti. Kembali lagi ke dunia nyata, di mana Sarang Han sedang melakukan konser. Saat ini, Sarang Han berusia 17 tahun. Dia adalah penyanyi yang berbakat, walaupun popularitasnya dia dapat dengan tidak gampang. Sarang Han bercerita bahwa hobinya adalah membaca novel dan buku puisi. Dengan wajahnya yang cantik dan suara yang merdu, dia mampu mempesona semua orang. Hanya dengan senyumannya saja, semua orang langsung jatuh hati pada Sarang Han. Kakaknya yang melihat dari rumah, merasa jijik dengan kebohongan Sarang Han. Padahal hobi yang sebenarnya dari Sarang Han adalah bermain game virtual. Saat wawancara, Sarang Han ditanya soal peran barunya sebagai artis drama. Dalam drama kali ini, Sarang Han berperan menjadi anak SMA yang suka mengumpat. Sarang Han merasa kesulitan dalam drama kali ini, karena dia mengaku tidak pernah mengumpat sekalipun dalam hidupnya. Tetapi perkataannya itu berbanding terbalik saat di dalam game. Saat masuk ke dalam game, Love langsung mengumpat kepada Panti. Dia langsung menghajar Panti, karena bosnya masuk game tapi tidak disambut. Panti heran, sejak kapan Love jadi bosnya? Love yang masih marah pun, menobatkan dirinya sendiri jadi bos mulai sekarang. Kalau Panti tidak terima, dia tidak akan mau membentuk party lagi berdua. Naga urus mengusulkan kepada bosnya, untuk memusnahkan manusia yang sudah kurang ajar ini. Tetapi Panti tidak akan melakukannya, karena saat ini kan dia sedang menjadi PMK. Jadi Panti harus berpura-pura menjadi pemain yang lemah. Setelah itu Panti harus bersikap tegap dan harus menuruti bos Love. Naga urus pun mulai bodoh amat, dengan sikap mereka berdua. Kapten Love menanyakan, apakah Panti sudah mulai berlatih memburu monster sendiri. Panti menjelaskan, dia sebelumnya sudah berlatih dan sepertinya masih harus bersabar untuk meningkatkan kekuatannya. Naga urus menghela napas, karena latihan memukul tanpa membunuh yang dilakukannya tidak berguna.
Panti langsung menyuruh naga urus diam, karena dia sedang bekerja keras untuk mengurangi kekuatannya. Mereka pun mulai akrab, dan Love di sini menanyakan nama asli dari Panti. Panti pun memberitahukan nama karakter yang dia pakai. Tapi belum selesai memberitahu, Kapten Love menyela omongannya dan memilih memanggilnya Panti saja. Saat mereka sedang asik mengobrol, tanpa disadari dari belakang mereka sedang dibuntuti. Ketua dari kelompok itu sepertinya sedang mengincar Kapten Love. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua pasukan. Kapten Love yang tidak menyadari, masih melakukan pemburuan monster bersama Panti. Kapten Love menyuruh Panti maju untuk membunuh monster di depannya. Sambil berteriak, Panti melakukan pukulan ke arah monster kelinci. Teriakan yang menghancurkan kuping dan mata kita pastinya. Monster kelinci juga ikut sebel melihat tingkah ngeselin dari Panti. Pukulan yang sudah diatur Panti itu, hanya mengenai sedikit ujung dari bulu monster kelinci. Kita perbesar, seberapa banyak bagian yang terkena pukulan dari tongkat kayu Panti. Tetapi efek pukulannya mampu mengalahkan monster itu, tanpa mengeluarkan ledakan yang besar seperti biasanya. Monster kelinci itu juga tidak mati, nyawanya masih tersisa satu garis. Jurus memukul tanpa membunuh milik Panti pun akhirnya berhasil dia sempurnakan. Kapten Love sangat bangga dengan kemajuan dari Panti. Bisa dibilang Panti sudah bertambah kuat di mata Kapten Love. Serangan dadakan tiba-tiba muncul dari arah belakang. Beruntung Kapten Love menyadari serangan tersebut. Dengan gesit, dia mampu menangkis serangan dadakan tersebut. Pisau yang ditangkis Kapten Love, kembali ditangkap oleh pemiliknya. Kapten Love pun bertanya, tentang siapa sebenarnya mereka itu. Kelompok mereka sepertinya adalah bandit yang mengincar senjata pemain lain. Tetapi ternyata, ketua kelompok itu kenal dengan Kapten Love. Kapten Love pun ingat siapa mereka. Mereka adalah Halasan Guild. Ketua kelompok itu adalah Mr. Kim. Tanpa basa-basi, Mr. Kim langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Kapten Love. Kapten Love menyuruh Panti untuk tetap di belakangnya, karena situasinya menjadi berbahaya. Kapten Love langsung memasang kuda-kuda, bersiap untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai, dengan Kapten Love langsung menendang salah satu anak buah Mr. Kim. Setelah itu, Kapten Love terbang ke udara dengan memanfaatkan tumpuan kepala orang itu. Dari udara, Kapten Love mengeluarkan jurus tanduk naga jatuh. Musuh yang ada di bawahnya pun terhempas, terkena serangan tersebut. Sementara itu, Panti dan naga urus hanya melihat dari tepian area pertarungan. Mereka masih bingung, dan mencoba membaca situasi yang ada di depan mereka. Cukup lama mereka melihat, akhirnya Panti mencoba membuat kesimpulan. Kapten Love sedang diincar oleh Halasan Guild karena suatu alasan. Ketua mereka orang yang keras kepala, dan tidak kenal menyerah. Jadi mereka terus mengejar Kapten Love. Anak buah Mr. Kim sangat lemah, karena bisa kalah dengan Kapten Love yang hanya seorang diri. Panti heran, kenapa ketuanya hanya diam saja dan tidak ikut bertarung. Tetapi itu memang sudah direncanakan oleh Mr. Kim. Saat Kapten Love sudah mulai lengah, wanita yang ada di sampingnya pun mulai bergerak. Dengan kecepatannya, wanita itu sudah berada di belakang Kapten Love. Wanita itu tanpa menggunakan senjata, dan hanya membuka tangannya ke arah Kapten Love. Kapten Love pun bingung, dan mengira wanita itu petarung tipe pendekar yang tidak menggunakan senjata. Ternyata dia adalah tipe penyihir. Dengan jurus stilnya, dia menyerang Kapten Love. Anehnya, jurus itu tidak menimbulkan efek apa-apa pada Kapten Love. Tetapi ternyata senjata nakle milik Kapten Love telah hilang. Nakle milik Kapten Love ternyata sudah dicuri oleh wanita itu. Wanita itu memang sengaja mencuri senjata Kapten Love, karena dia tahu kalau itu senjata mahal. Panti terkejut dengan skill wanita itu, dan mulai penasaran. Naga urus menjelaskan, kalau itu adalah jurus untuk mencuri. Panti pun tidak takut dengan jurus itu, karena dia merasa tidak punya apa-apa. Dia hanya memiliki jubah yang lusuh, dan panti warna putih. Tetapi tiba-tiba dia teringat oleh senjatanya yang sangat berharga. Senjata yang selalu ada untuk membantunya mengalahkan musuh. Panti pun langsung bangun, dan mengamankan tongkat kayunya. Dasar pengecut. Panti dengan teriakan manjanya, langsung lari membawa tongkat kayunya. Mr. Kim yang melihat itu, menyuruh anak buahnya untuk membiarkannya kabur. Karena Panti terlihat miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi wanita itu malah terlihat bergairah,
melihat panti si miskin. Wanita itu pun memberikan nakle milik Kapten Love kepada Mr. Kim. Wanita itu tidak akan membiarkan panti kabur begitu saja. Karena menurutnya, mencuri dari orang yang tidak memiliki apa-apa itu sangat menyenangkan. Dalam sekejap, wanita itu sudah berada di depan panti. Dia tidak akan membiarkan panti kabur darinya. Wanita itu mulai membuka tangannya, bersiap mengeluarkan jurus stilnya. Panti pun mulai ketakutan, khawatir jika sampai tongkatnya dicuri. Tanpa pikir panjang, Panti menyerang wanita itu dengan tongkatnya. Hembusan angin yang cukup kencang muncul karena efek serangan tersebut. Kapten Love dan Mr. Kim pun tampak terkejut melihat kejadian itu. Tampak Panti sudah tidak memegang tongkat kayunya. Benar saja, wanita itu berhasil mencuri tongkat kayu milik Panti. Panti pun syok sekali, senjata tercintanya telah diambil oleh orang lain. I hope you die as soon as possible.